pertama ada lembaga pendidikan. Banyak ahli yang berpendapat, salah satunya yaitu Profesor Dr. Umar Tita Harja bersama Dr. Andes Lasula mengemukakan lembaga pendidikan adalah suatu tempat diadakannya proses pendidikan yang terpusat atau dikhususkan pada lingkungan utamanya seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan dari banyaknya pendapat, disimpulkan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai, budaya, dan lain sebagainya. Tugas lembaga pendidikan diantaranya menyelenggarakan dan mengelola kegiatan seperti sosial, budaya, keagamaan, penelitian, dan pendidikan keterampilan. Yang kedua ada fungsi lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah mempunyai fungsi sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan. Lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga, sehingga keluarga memiliki fungsi yang paling kuat di antara fungsi yang lain. Selanjutnya ada lembaga formal dan non-formal. Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua menyerahkan proses pengajarannya kepada pendidikan formal, yaitu sekolah, sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Adapun fungsi sekolah, di antara lain, untuk membangun kecerdasan serta memberikan ilmu pengetahuan, sebagai spesialisasi dalam bidang pendidikan serta pengajaran, proses pendidikan tertentu, sistematis, sebagai lahan sosialisasi perkembangan individu menjadi makhluk sosial, sebagai media konservasi dan transmisi kultural, dan sebagai transisi dari lingkungan rumah ke masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian, dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi kehidupannya. Dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat ada banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesesuaian dan keagamaan. Lembaga pendidikan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Kedua, para peserta umumnya mereka sudah tidak bersekolah. Ketiga, pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan program. Keempat, pesertanya heterogen. Kelima, belajarnya tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periodik. Keenam, bersifat praktis dan khusus. Ketujuh, penekanannya pada keterampilan kerja. Macam-macam sekolah. Macam-macam sekolah dilihat dari berbagai segi. Ada satu, dilihat dari segi kepemilikannya. A. Sekolah yang dibangun oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya atau disebut sekolah negeri. B. Sekolah yang dibangun oleh selain pemerintah dengan status disamakan, diakui, terdaftar, terakreditasi. Kedua, dilihat dari tingkatan. 1. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau MI, sekolah menengah pertama atau SMP, atau madrasah sanawiyah atau MTS. Kedua, pendidikan menengah. Sekolah menengah umum seperti SMU dan sekolah menengah atas seperti SMA. Kedua, madrasah aliyah atau MA. Ketiga, pendidikan tinggi seperti akademik, politeknik, institut, sekolah tinggi, dan universitas. Yang ketiga, dilihat dari sifatnya. Sekolah umum, yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang tertentu, contohnya SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMU atau MAN. Sekolah kejuruan yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian tertentu
seperti SMEA, MAPK atau MAK, SMK, dan STM. Pengajaran luar sekolah. Pengajaran luar sekolah terdiri dari 7 macam. Yang pertama, pengajaran sosial. Pengajaran yang dilakukan secara sengaja di masyarakat dengan tujuan agar individu memahami yang terjadi di lingkungan masyarakatnya dalam kehidupan bersosial. Yang kedua, masyarakat. Model pengajaran ini dilakukan kepada masyarakat bersifat umum, tua, muda, dan dilakukan di luar sekolah. Yang ketiga, rakyat. Model pengajaran ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Biasanya dilakukan kepada rakyat lapisan bawah. Yang keempat, mass education. Model pengajaran ini dilakukan atau diterapkan kepada orang dewasa. Pelaksanaannya di luar sekolah dengan tujuan memberikan edukasi kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum. Yang kelima, adult education. Model pengajaran ini dilakukan kepada orang dewasa dengan batas usia kewajiban belajar, yaitu orang dewasa yang tidak tertampung di sekolah formal, sekolah dasar, dan telah berusia dewasa. Yang kelima, extension education. Model pengajaran ini biasanya dilakukan dikelola oleh perguruan tinggi dalam rangka memenuhi pemerintah masyarakat. Pelaksanaannya di luar sekolah biasa. Dan yang terakhir, fundamental education. Model pengajaran yang mempunyai tujuan khusus, yaitu membantu masyarakat menuju kemajuan sosial ekonomi. Klasifikasi lembaga pendidikan. Cita-cita pembangunan bangsa di antaranya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan lahir batin, material, spiritual. Juga di dalam pendidikan menghendaki agar peserta didik menjadi individu yang aman dan damai dalam menjalani kehidupan. Untuk itu, pembangunan lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata dan mewujudkan Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Sejalan dengan kenyataan kehidupan sosial yang terus berkembang di masyarakat, maka pembangunan nilai-nilai serta peningkatan mutu pendidikan menjadi tema pokok dalam program kerja pemerintah sebagai tercantum di dalam undang-undang bahwa lembaga pendidikan Indonesia terdiri dari sekolah dan luar sekolah. Yang kedelapan ada kontribusi lembaga pendidikan. Beberapa kontribusi sekolah bagi pendidikan diantaranya: yang pertama, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan perbaikan, serta membantu mengembangkan wawasan peserta didik yang berasal dari keluarga. Yang kedua, mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Dan yang terakhir, mengembangkan intelektual peserta didik, serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu jika pada saatnya terjun di dunia kerja.